Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang tata kelola perusahaan dan dewan direksi, sistem pengendalian manajemen, dan masalah etis terkait pengendalian manajemen yang disusun oleh saya sendiri, Nuraini Wayuningsih, dan ada Dila Erlita Mustantia, Gina Nurvila Mogaviana, Rizka Fauziah Anis Marzizah, dan Mas'ud Ilman Mubarok. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen akan mempresentasikan mengenai topik tata kelola perusahaan dan hubungannya dengan pengendalian. Sebelum masuk ke materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Mbak Dila Erlita, yang kedua ada Mas Iswandaru Bayu Aji, yang ketiga ada Mbak Gina Nurvila, dan yang keempat ada Mbak Nur Aini, dan yang kelima ada Mbak Rizka Fauziah, dan yang terakhir ada saya sendiri, Mas'ud Ilman Mubarok. Baiklah, kita langsung masuk ke materi yang pertama mengenai tata kelola dan dewan direksi. Tata kelola perusahaan merupakan seperangkat mekanisme dan proses yang membantu memastikan bahwa perusahaan sudah diarahkan dan dikelola untuk menciptakan nilai bagi perusahaan atau pemiliknya, dan bersamaan memenuhi tanggung jawab kepada para stakeholder seperti karyawan, pemasok, dan masyarakat pada umumnya. Nah, apa sih hubungannya tata kelola perusahaan dengan sistem pengendalian manajemen? Untuk hubungannya yaitu untuk sistem pengendalian manajemen berfokus memakai perspektif top manajemen atau manajemen tingkat atas dan memastikan para perilaku yang tepat bagi para karyawan di organisasi itu. Tapi untuk tata kelola perusahaan sendiri memiliki perspektif atau pandangan yang lebih luas dibandingkan sistem pengendalian manajemen, yaitu fokusnya untuk pengendalian perilaku top manajemen. Jadi mengendalikan perilaku dari top manajemennya itu sendiri, dan secara tidak langsung juga terhadap semua karyawan yang dimonitori langsung oleh dewan direksi perusahaan. Jadi untuk tata kelola cakupannya itu lebih luas dibandingkan dengan sistem pengendalian manajemen. Nah, berikutnya untuk tata kelola perusahaan, untuk hukumnya sendiri, hukum dan peraturannya, perusahaan merupakan sebuah badan hukum, maka oleh karena itu harus taat atau tunduk pada hukum atau peraturan yang dimanapun perusahaan tersebut berada. Nah, banyak pihak independen manajemen dan dewan direksi memonitor praktik-praktik tata kelola perusahaan. Contohnya itu dengan adanya undang-undang khusus terkait tata kelola perusahaan ini di Amerika Serikat, yaitu Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2002. Nah, Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2002 dibuat karena dilatar belakangi oleh gagalnya beberapa perusahaan besar di Amerika Serikat pada saat itu, Juli 2002. Kemudian Kongres AS akhirnya mengesahkan undang-undang ini. Nah, tujuan dibentuknya undang-undang ini adalah untuk meningkatkan transparansi, ketepatan waktu, dan kualitas pelaporan keuangan. Dan tidak lupa juga untuk meningkatkan pengendalian dari perusahaan itu sendiri. Dan yang untuk pengaruh di luar Amerika Serikatnya, semua perusahaan yang terdaftar di SEC atau Bursa Efeknya Amerika harus mematuhi Undang-Undang Sarbanes-Oxley ini, baik perusahaan yang bermarkas di AS sendiri maupun yang bermarkas di luar negeri. Dan untuk negara-negara lain seperti Kanada dan Jepang itu juga membuat peraturan, yaitu peraturannya mengadopsi peraturan yang mirip dengan undang-undang ini. Nah, untuk hal-hal pokok atau ringkasan ketentuan-ketentuan utama dalam undang-undang ini itu ada 3 poin. Yang pertama, audit eksternal industri yang sebelumnya diatur sendiri kemudian menjadi sangat diatur oleh pemerintahnya. Yang kedua, para anggota komite audit dewan direksi perusahaan dituntut untuk lebih mandiri dan paham mengenai finansial atau keuangan.
Yang ketiga, CEO dan CFO-nya diwajibkan untuk menyatakan bahwa mereka telah memeriksa laporan keuangan baik triwulan maupun tahunan di perusahaan mereka masing-masing. Kurang lebih itu dari materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Dewan Direksi. Dewan Direksi memiliki kewajiban fidusia untuk mendorong keberhasilan jangka panjang perusahaan bagi kepentingan pemegang saham dan juga kadang-kadang bagi pemegang utang. Lalu, di Amerika Serikat sendiri terdapat tugas dasar fidusia yang terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama, ada kewajiban pemeliharaan. Di sini kewajiban untuk membuat atau mendelegasikan keputusan dengan cara yang tepat. Lalu yang kedua ada kewajiban loyalitas, kewajiban untuk memajukan perusahaan di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga ada kewajiban itikat baik. Di sini adalah kewajiban untuk memegang komitmen dan loyal kepada kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya. Lalu yang terakhir ada kewajiban untuk tidak melakukan pemborosan. Yang dimaksud di sini adalah kewajiban untuk menghindari kerusakan nilai yang disengaja bagi para pemegang saham. Lalu di sini ada Dewan Direksi mempunyai dua tanggung jawab pengendalian yang utama. Yang pertama adalah menjaga kepentingan ekuitas investor, khususnya memastikan bahwa manajemen berusaha untuk memaksimalkan nilai ekuitas saham investor pemegang saham di perusahaan. Lalu yang kedua ada mereka melindungi kepentingan stakeholder perusahaan lainnya. Yang dimaksud di sini seperti karyawan, pemasok, pelanggan, kompetitor atau masyarakat pada umumnya, dengan memastikan bahwa karyawan perusahaan bertindak sesuai hukum dan bertanggung jawab secara sosial. Tugas yang harus mereka lakukan antara lain adalah membantu memastikan pelaporan keuangan, kompensasi, dan persaingan yang adil, serta perlindungan terhadap lingkungan dan perilaku bisnis oleh perusahaan secara keseluruhan. Lalu ada komite audit. Komite audit memberikan pengawasan independen atau proses pelaporan keuangan perusahaan, pengendalian internal, dan auditor independen. Beberapa praktik umum menunjukkan bahwa komite audit disarankan untuk yang pertama, ada mendapat dukungan dan arahan dari seluruh jajaran direksi. Yang kedua, ada menggunakan agenda dan mengikuti program kerja formal, menyimpan risalah rapat, dan mendistribusikan jadwal pertemuan ke dewan direksi. Yang ketiga, ada memiliki setidaknya 3 anggota. Yang keempat, ada memastikan bahwa komite terdiri atas individu-individu yang tepat, menetapkan tanggung jawab anggota dan berharap bahwa anggota yang tidak lagi berkeinginan memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk mundur dari posisinya. Yang kelima, ada mengirim instruksi yang jelas kepada auditor independen dari dewan direksi. Lalu yang keenam ada menjadi proaktif. Dan yang terakhir ada mengamankan akses ke sumber daya yang diperlukan. Lanjut, untuk komite kompensasi. Komite kompensasi menangani masalah yang berkaitan dengan kompensasi dan manfaat yang diberikan kepada karyawan, khususnya kepada pihak top eksekutif. Komite kompensasi biasanya bergantung pada fungsi sumber daya manusia di dalam perusahaan sebagai staf pendukung. Selain itu, karena desain rencana kompensasi dapat menimbulkan masalah yang kompleks seperti 1. Yang berkaitan dengan ukuran kerja, 2. Bentuk gaji, yang ketiga hal-hal yang berkaitan. Selanjutnya ada materi pengendalian dan auditor. Nah, peran personal dalam perusahaan seperti pengendalian perusahaan, divisi, dan auditor internal harus melayani dua peran penting.
Salah satu peran adalah layanan manajemen yang melibatkan pertolongan manajer lini dalam pengambilan keputusan dan fungsi pengendalian guna membantu menciptakan nilai perusahaan. Peran lainnya adalah pengawasan yang memastikan bahwa tindakan setiap orang dalam organisasi, terutama manajer, secara hukum, etika, dan dalam kepentingan terbaik bagi organisasi dan pemiliknya. Auditor eksternal melakukan pemeriksaan independen terhadap pelaporan manajer keuangan, pengungkapan, dan praktik pengendalian internal. Mereka menghadapi perbedaan konflik perang. Mereka berada di antara kebutuhan untuk melayani klien mereka, untuk melayani kepentingan umum, dan untuk mendapatkan keuntungan bagi majikan perusahaan audit mereka sendiri. Selanjutnya ada pengendalian. Pengendalian memainkan peran utama dalam manajemen lini, desain, dan operasi dari sistem pengendalian manajemen. Mereka adalah ahli pengukuran keuangan dalam perusahaan mereka atau entitas mereka, dan kebanyakan dari mereka itu merupakan anggota penting dari tim manajemen. Bukti menunjukkan bahwa pengendalian telah banyak terlibat dalam membantu manajer membuat keputusan bisnis yang baik. Namun, menjadi sangat terlibat dalam pengambilan keputusan, manajemen bukanlah satu-satunya peran pengendalian. Mereka juga merupakan kepala akuntan, entitas mereka. Memang, sebagai kepala akuntan untuk entitas mereka, pengendalian juga harus tetap menjadi manajer independen. Mereka memiliki tanggung jawab fidusia untuk memastikan bahwa informasi yang dilaporkan dari entitas mereka, terutama yang bersifat keuangan, adalah akurat dan bahwa sistem pengendalian internal entitas mereka memadai. Untuk memastikan bahwa pengendalian memenuhi pengawasan manajemen dan kewajiban fidusia efektif ada 3. Yang pertama, komite audit, dewan direksi, dan auditor internal dapat digunakan untuk mengawasi fungsi pengendalian. Yang kedua, perilaku pengendalian dapat dibentuk melalui personel atau pengendalian budaya seperti seleksi dan pelatihan. Yang terakhir, merancang sistem insentif yang tidak menciptakan godaan untuk memastikan bahwa pengendalian memenuhi pengawasan manajemen dan kewajiban fidusia mereka secara efektif. Secara khusus, pengendalian mungkin tidak harus dihargai kinerjanya yang diperolehnya melalui tindakan manipulasi. Selanjutnya ada auditor. Nah, auditor itu secara historis bentuk-bentuk audit umum telah dimainkan peran yang terbatas hanya dalam sistem pengendalian manajemen, sedangkan jenis lain dari audit seperti audit internal, audit operasional, dan audit kinerja yang telah dilihat lebih penting untuk operasi yang efektif dari sistem pengendalian internal. Meskipun demikian, melalui Undang-Undang Sarbanes-Oxley di Amerika Serikat misalnya, audit keuangan eksternal dan khususnya sebagian darinya yang dirancang untuk menyatakan opini atas efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan telah menjadi lebih relevan untuk sistem pengendalian manajemen. Audit. Nah, audit dapat didefinisikan sebagai salah satu proses sistematis dari 1. Perolehan objektivitas dan bukti pengevaluasian mengenai benda penting. 2. Tingkat penilaian korespondensi antara objek dan kriteria tertentu. Ketiga, mengomunikasikan hasilnya kepada pengguna yang relevan. Proses-proses sistematis digunakan untuk mengonotasikan fakta bahwa audit tidak dilakukan secara acak. Mereka meliputi rangkaian tertib, langkah, atau saling terkait, semua dirancang dengan satu atau lebih tujuan audit dalam pikiran. Nah, setiap pemeriksaan itu dimulai dengan hal yang sering disebut dalam perencanaan. Tahap perencanaan melibatkan pengembangan pemahaman atas kriteria yang ditetapkan kelompok yang akan digunakan dalam laporan audit dan lingkup audit yang diperlukan. Tahap kedua, dari proses audit yang biasanya merupakan hal paling memakan waktu, meliputi perolehan dan pengevaluasian bukti. Dan tahap yang terakhir dari audit itu memerlukan pertimbangan berdasarkan bukti untuk benar atau tidak, atau sejauh mana kriteria telah dipenuhi. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya.
Saya akan membahas mengenai auditor. Auditor dibagi menjadi dua, yaitu auditor internal dan juga auditor eksternal. Untuk auditor internal sendiri, yaitu seorang auditor yang bekerja untuk perusahaan. Di sini auditor membantu tugas dari top manajemen atau manajemen puncak dalam melakukan pengawasan aset serta mengawasi kegiatan operasional perusahaan dan pengendalian internal perusahaan sehari-hari. Selain itu juga, auditor internal bertugas memeriksa dokumen keuangan internal perusahaan, namun hanya dalam ruang lingkup yang cukup terbatas dan juga bekerja untuk meningkatkan akurasi data keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu ada auditor eksternal. Untuk auditor eksternal sendiri yaitu bekerja untuk lembaga atau kantor akuntan publik atau pihak ketiga bagi perusahaan yang akan diaudit, yang mana status dari auditor eksternal tidak ada dalam perusahaan atau bukan bagian dari perusahaan yang sedang mereka audit. Nah, auditor eksternal bekerja secara independen dan objektif, dan umumnya seorang auditor eksternal menghasilkan laporan finansial audit. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis audit umum. Audit umum dibagi menjadi tiga, yaitu audit keuangan, audit kepatuhan, dan juga ada audit kinerja. Mari kita bahas satu-satu dari audit keuangan. Audit keuangan yaitu melakukan penilaian atau evaluasi suatu entitas seperti instansi atau perusahaan sehingga menghasilkan pendapat atau opini yang independen dari pihak ketiga tentang laporan keuangan yang akurat, lengkap, relevan, wajar, dan pastinya sesuai dengan prinsip akuntansi dan aturan-aturan yang berlaku seperti IFRS atau GAAP. Yang kedua ada audit kepatuhan. Untuk audit kepatuhan sendiri kita melihat kegiatan operasi suatu entitas apakah telah sesuai dengan ketetapan, ketentuan, peraturan, persyaratan yang berlaku atau telah disetujui, seperti perjanjian dengan kreditor apakah sudah sesuai dengan perundang-undangan di suatu negara. Untuk yang ketiga sendiri yaitu ada audit kinerja. Audit kinerja digunakan untuk memberikan evaluasi keseluruhan kinerja umum atau beberapa aspek tertentu dari kinerja suatu kegiatan, fungsi, badan, atau perusahaan dan pengelolaannya. Untuk audit kinerja dapat dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal dalam luas lingkup hanya peran konsultasi saja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai audit. Untuk nilai audit bisa diciptakan dengan dua cara. Yang pertama yaitu laporan audit menambah kredibilitas informasi yang diberikan kepada kelompok pengguna. Dengan adanya audit, maka para pengguna lebih percaya terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Karena dengan kita mengaudit laporan keuangan itu akan menambah nilai guna bagi laporan tersebut dan akan menambah kepercayaan para pengguna laporan keuangan. Karena dengan diaudit laporan keuangan itu akan dijelaskan opini-opininya, apakah itu sudah wajar ataukah ada kecurangan atau bagaimana, itu sudah dijelaskan semuanya. Jadi para pengguna laporan keuangan akan lebih mempercayai laporan keuangan tersebut. Untuk yang kedua, audit disediakan bukan oleh audit itu sendiri, tetapi oleh antisipasi audit. Di sini maksudnya yaitu dengan adanya audit, perusahaan menjadi lebih berhati-hati dan takut untuk melakukan kecurangan, karena saat mereka melakukan kecurangan akan ketahuan saat diaudit. Para auditor akan sangat berhati-hati. Misalnya mereka menuliskan pendapatan yang seharusnya belum didapat di tahun ini, tapi mereka sudah menuliskan pendapatan di tahun ini agar pendapatan mereka terlihat sangat banyak. Nah, itu sangat tidak boleh dilakukan, dan di sini untuk perusahaan yang seperti itu bisa saja terkena saat audit. Jadi dari audit ini bisa kita dapat nilai bahwa perusahaan menjadi meminimalisir kecurangan pada laporan keuangan mereka. Terima kasih. Untuk selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya Nur Aini Wayuningsi akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Masalah etis terkait pengendalian manajemen. Nah, pentingnya analisis etika yang baik berbagai model. Pengambilan keputusan telah diusulkan, tetapi kebanyakan melibatkan urutan berikut langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu memperjelas fakta. Yang kedua yaitu menentukan masalah etika. Yang ketiga yaitu menentukan alternatif. Yang keempat yaitu membandingkan nilai-nilai dan alternatif. Yang kelima yaitu menilai konsekuensi dan membuat keputusan. Nah, selanjutnya yaitu mengapa orang berperilaku tidak etis.
orang berperilaku tidak etis mungkin karena 4 alasan dasar. Yang pertama yaitu beberapa orang pada dasarnya tidak jujur. Penyebabnya yaitu yang kedua adalah moral yang terlepas atau moral disagement. Nah, yang ketiga yaitu beberapa orang mengenali masalah etika, mengembangkan rasionalisasi untuk membenarkan perilaku tidak etis. Dan keempat yaitu beberapa orang yang ahli dalam masalah etika dan mereka melakukan sesuatu yang salah tetapi tidak dapat berhenti karena kurang memiliki keberanian moral. Selanjutnya yaitu beberapa pengendalian manajemen umum. Nah, bagian berikut mengidentifikasi dan membahas secara singkat 4 hal yang mempunyai cakupan lebih kecil tapi umum dan penting mengenai masalah pengendalian manajemen terkait masalah etika. Yang pertama yaitu menciptakan budget slack. Yang kedua yaitu mengelola pendapatan. Yang ketiga yaitu tanggapan terhadap indikator pengendalian yang cacat dan menggunakan pengukuran hasil yang terlalu baik. Isu-isu tersebut penting dan analisis yang diperlukan untuk menangani mereka juga mewakili masalah yang lebih besar yang dapat digunakan untuk menganalisis isu-isu lain yang mungkin dihadapi. Selanjutnya yaitu beberapa pengendalian manajemen umum. Yang pertama ada etika menciptakan budget slack. Analisis dalam kerangka utilitarianisme juga menunjukkan bahwa penciptaan slack merupakan masalah etika. Biasanya karyawan menciptakan anggaran kendur akan mendapatkan keuntungan pribadi dan tindakan mereka. Nah, slack melindungi karyawan terhadap nasib buruk yang tak terduga seperti penurunan ekonomi. Penciptaan slack juga muncul kurang adil untuk para pengguna anggaran. Para pengguna akan mengandalkan informasi dalam anggaran untuk membuat keputusan investasi, alokasi sumber daya, dan evaluasi kinerja yang akan terdistorsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya terkait dengan masalah etis terkait pengendalian manajemen, yaitu beberapa pengendalian manajemen umum, poin kedua sampai dan keempat, dan juga penyebaran etika yang baik dalam organisasi. Poin kedua yaitu etika mengelola pendapatan. Masalah penting etika yang kedua melibatkan masalah manipulasi data. Bentuk umum manipulasi adalah manajemen laba yang mencakup tindakan yang melaporkan pendapatan di mana tidak memberikan keuntungan ekonomi yang nyata untuk organisasi dan kadang-kadang menyebabkan kerusakan. Di sini manajer mungkin memiliki pembenaran yang baik untuk mengelola laba. Yang ketiga yaitu etika menanggapi indikator kontrol cacat. Tujuan dan petunjuk perusahaan memberikan sinyal kepada karyawan seperti apa titik berat perusahaan tersebut, apakah itu keuntungan, perubahan, atau kualitas. Karyawan mendapatkan imbalan untuk apa yang diperintahkan, tetapi organisasi menderita kerugian. Survei terbaru menunjukkan bahwa hampir 10% karyawan mengaku bahwa pada tahun lalu mereka telah melakukan hal-hal di tempat kerja mereka akan malu untuk memberitahu anak-anak mereka, dan hampir sepertiga dari karyawan kadang-kadang merasa tertekan untuk terlibat dalam perbuatan untuk mencapai tujuan bisnis. Yang keempat yaitu etika menggunakan indikator yang terlalu baik. Pengawas dapat mendengarkan pembicaraan telepon karyawan atau panggilan penjualan. Kamera bisa merekam semua tindakan beberapa karyawan. Komputer dapat menghitung jumlah penekanan tombol oleh entry data pegawai dan operator telepon untuk mengukur produktivitas, dan perangkat lokasi dapat melacak keberadaan karyawan sepanjang hari kerja. Yang selanjutnya yaitu penyebaran etika yang baik dalam organisasi. Kemajuan etika dalam sebuah organisasi biasanya hasil secara bertahap. Pada tahap awal, ketika organisasi kecil, organisasi menjadi perpanjangan dari pendiri atau kelompok manajemen puncak. Pendiri bertindak sebagai panutan, mengatur penekanan pada etika, dan biasanya dapat memonitor kepatuhan karyawan dengan penekanan itu.
Dalam tahap berikutnya, pembangunan, organisasi lebih menggunakan tindakan sejenis pengendalian akuntabilitas. Spesialis perusahaan mengembangkan daftar standar tertentu, aturan, dan peraturan yang dapat mewujudkan prinsip-prinsip etika yang baik. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.